Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini, pada kesempatan video kali ini, saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi sedikit ilmu atau sharing-sharing ilmu kepada teman-teman semua. Baik, sholawat serta salam marilah kita haturkan, marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa umatnya, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman penuh kebodohan, zaman penuh kegelapan, menjadi zaman yang Islamiyah, zaman yang penuh cahaya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya pribadi untuk bisa berbagi ilmu sedikit atau mungkin sharing sedikit kepada teman-teman semua. Baik, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan dimana penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan bulan yang berkah ini, bulan yang suci ini, untuk beribadah lebih tingkat lagi, lebih giat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan Allah lipat berlipat-lipat daripada amalan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Marilah kita manfaatkan sekali lagi, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka dari itu selalu tanamkan pikiran bahwa ini adalah ibadah saya yang terakhir. Saya harus bisa beribadah semaksimal mungkin. Ketika kita berpikir seperti itu, maka kita akan lebih fokus, kita akan lebih khusyuk, dan kita akan lebih semangat lagi untuk beribadah. Ketika Allah masih beri kesempatan kita beribadah di tahun depan, itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Namun apabila kita tidak sampai di bulan Ramadan tahun depan, kita setidaknya sudah beribadah semaksimal mungkin, berusaha meyakinkan diri agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ada amalan sunnah, amalan wajib. Di antaranya untuk amalan wajib ya kita bisa mungkin memfokuskan diri lagi untuk ketika sholat berjamaah, meningkatkan amalan-amalan wajib lainnya. Kemudian ketika amalan sunnah kita bisa melaksanakan sholat sunnah seperti tahajud, sholat sunnah duha, sholat hajat, sholat taubat. Insya Allah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah akan gantikan dengan pahala yang sangat luar biasa. Ketika kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah akan ampuni dosa kita. Insya Allah Allah akan bersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan. Walaupun nantinya kita mungkin di masa yang akan datang berbuat kesalahan, tapi setidaknya yang sangat kita syukuri adalah Allah telah mengampuni dosa kita yang telah lalu, insya Allah. Baik teman-teman semua, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, seperti halnya puasa, banyak sekali hal-hal yang mungkin ada hal-hal kecil yang justru membuat amalan atau pahala kita itu hilang di mata Allah, di sisi Allah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang bersifat makruh, atau hilangnya amal dari diri kita atas apa yang kita lakukan. Seperti misalnya kita berbuat bohong ataupun berbuat ria, beribadah karena beribadah karena ingin dilihat orang lain. Sesungguhnya hal-hal seperti itu yang membuat kita tuh hanya melaksanakan ibadahnya saja, tapi kita tidak mendapatkan balasan berupa pahala. Padahal tujuan kita beribadah adalah mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hindarilah suatu hal-hal kecil yang bisa membuat kita ini hilang amalnya. Apakah teman-teman semua menginginkan beribadah puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga tanpa mendapatkan pahala? Pasti kita semua tidak mau. Kita semua mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengharap amal dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki diri kita, marilah kita buat diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga ketika nanti datang di tanggal 1 Syawal, insya Allah
kita menjadi diri pribadi yang bersih, yang suci di mata Allah, yang terbebas dari dosa, yang bisa membawa amal yang Allah ridhoi untuk menjadi bekal kita di hari kiamat kelak, untuk di hari akhir. Karena ketika kita mengimani bahwa adanya hari akhir, itu adalah hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita. Namun ketika kita masih membawa dosa, sungguh itu akan menjadi beban bagi kita. Ketika kita memiliki amal tapi kita juga punya dosa, maka kita harus mempertanggungjawabkan dulu dosanya. Ketika dosa kita telah dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan merasakan nikmat pahala yang pernah kita lakukan dengan membalas Allah, dengan Allah membalas dengan surganya yang sangat luar biasa. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk lebih giat lagi beribadah. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman muslim, sahabat muslim, saudara muslim semuanya. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba yang beruntung, menjadi umat Nabi Muhammad yang beruntung karena kita bisa mendapatkan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen di bawah. Komen-komen positif kalian insya Allah akan menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk bisa membuat konten-konten yang bermanfaat ke depannya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian bisa mengetahui update video dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.